Aku hidup dalam pengasingan setelah ledakan mana yang menghancurkan segalanya. Orang-orang di sekitarku mati karena keracunan mana, dan aku menghilang ke bawah tanah selama 30 tahun hanya untuk mati dengan penyesalan. Namun saat membuka mata lagi, aku kembali ke masa lalu. Manual ini berjudul The Margaret Worthless Maid, menceritakan Isaac Van Gogh, seorang penyihir jenius yang mendapat kesempatan kedua untuk mengendalikan kekuatannya, mencegah kematian, dan mengubah takdir yang dulu menghancurkan segalanya. Mari kita mulai ceritanya. Kisah Isaac Van Gogh dimulai sebagai anak jenius yang terpilih masuk akademi kerajaan. Hidupnya dipenuhi kebanggaan dan kasih sayang keluarga, sampai semuanya runtuh ketika mana miliknya tiba-tiba meledak di luar kendali. Ledakan itu melukai banyak orang, termasuk adiknya sendiri, Jonas. Diliputi rasa bersalah, Ishak memilih mengurung diri dari dunia. Takut keberadaannya hanya akan membawa bencana bagi orang lain. Puluhan tahun berlalu dalam kesendirian. Ishak kehilangan segalanya, bahkan pelayan yang setia menemaninya sampai akhir hayat. Penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa. Meski begitu, ia terus meneliti sihir demi menemukan cara mengendalikan kondisinya. Di usia 71 tahun, ia akhirnya berhasil. Namun semuanya sudah terlambat. Jonas mati di pelukannya, dan dunia yang ia kenal sudah hancur. Saat Ishak tenggelam dalam keputusasaan, cahaya misterius muncul di hadapannya. Detik berikutnya, Ishak membuka mata di kamar masa kecilnya. Tubuhnya kembali muda. Saat melihat keluar jendela, ia melihat Jonas masih hidup, tersenyum seolah tragedi itu belum pernah terjadi. Saat itulah Ishak sadar, ini bukan mimpi. Ia benar-benar diberi kesempatan kedua. Di lantai kamarnya, pecahan pas berserakan sementara para pelayan membersihkannya dengan gelisah. Mereka berbisik takut ledakan mana Ishak akan terjadi lagi. Hans mendengar bisikan itu dan langsung marah, tetapi Ishak menghentikannya. Dengan tenang, ia mengakui para pelayan tidak sepenuhnya salah. Ishak bahkan meminta Hans menjaga jarak darinya karena hanya berada di dekatnya saja bisa berbahaya. Namun Hans menolak mundur. Dengan penuh hormat, ia mengatakan bahwa Ishak hanya sedang melalui masa sulit dan perasaannya sebagai pelayan tidak berubah sedikit pun. Kata-kata itu memberi kehangatan sesaat bagi Ishak. Sebelum ingatan masa depan menghantamnya kembali, ia teringat tubuh Hans yang mati di depan pintunya akibat ledakan mana miliknya sendiri. Ishak langsung mengambil keputusan. Jika ini benar-benar kesempatan kedua, maka tragedi itu tidak boleh terulang. Ia mulai bersikap dingin dan memaksa Hans pergi. Baginya, menjauhkan semua orang adalah satu-satunya cara melindungi mereka. Namun sebelum keluar, Hans sempat mengatakan sesuatu yang terasa aneh bagi Ishak. Dalam kehidupan sebelumnya, percakapan ini tidak pernah terjadi. Keraguan mulai muncul sampai Ishak menampar dirinya sendiri untuk memastikan semuanya. Rasa sakit itu membuktikan satu hal, ia benar-benar kembali ke masa lalu. Dengan tekad baru, Ishak mengingat penelitian yang ia temukan selama puluhan tahun. Nenek moyangnya Jack Van Gogh ternyata pernah mengalami kondisi yang sama. Solusinya adalah sebuah runestone khusus yang mampu memperkuat jalur mana tubuh secara paksa. Kondisi Ishak berasal dari aliran mana yang terlalu besar untuk ditahan tubuhnya. Jalur mananya terus hancur karena tekanan, lalu pulih kembali, menciptakan siklus tanpa akhir. Runestone itu bekerja dengan cara brutal. Batu itu sengaja melukai jalur mana berulang kali sampai tubuh dipaksa membentuk saluran baru yang lebih kuat. Menyakitkan, tapi itu satu-satunya harapan. Ishak langsung mencoba metode itu. Api tiba-tiba menyala di tangannya, jauh lebih kuat dibandingkan yang ia ingat. Bahkan dirinya sendiri terkejut melihat besarnya kekuatan itu. Mana miliknya terasa liar dan nyaris lepas kendali. Dengan susah payah, ia menekannya sebelum semuanya meledak. Lingkaran sihir biru muncul di bawah tubuhnya. Energi mulai mengalir deras. Saat menggenggam runestone, Ishak memaksa tubuhnya melangkah lebih jauh.
Dan untuk pertama kalinya, metode itu berhasil. Jalur mana dalam tubuhnya mulai berkembang. Yang sebelumnya hanya satu aliran, kini mulai bercabang menjadi banyak. Ishak menyadari tubuhnya sudah mampu menangani beberapa aliran mana sekaligus. Tetapi ia tidak merasa puas. Kekuatan bukan tujuan utamanya. Yang ia cari adalah kestabilan. Selama tubuhnya belum sepenuhnya aman, ia tak bisa membiarkan siapapun berada di dekatnya. Malam pun tiba, dan meski sudah diperingatkan sebelumnya, Hans tetap kembali membawa makanan. Ishak kembali mencoba mengusirnya, tetapi Hans menolak pergi sampai Ishak makan. Tidak punya pilihan lain, Ishak akhirnya menyerah. Saat memakan roti itu, Ishak langsung mengenali rasanya. Itu buatan pengasuh lamanya. Kenangan masa lalu kembali muncul, membuat suasana berubah. Hans selalu memberitahu bahwa putra sang pengasuh sedang sakit parah. Mendengar itu, Ishak langsung terdiam. Perasaan tidak enak mulai muncul dalam dirinya. Karena dalam ingatannya, sesuatu tentang kejadian ini terasa sangat salah. Dulu, wabah mematikan pernah menyebar di desa dan menyerang banyak anak-anak. Putra pengasuh itu menjadi salah satu korbannya, meninggalkan luka yang menghancurkan hidup ibunya selamanya. Ishak sadar satu hal, jika tidak bergerak sekarang, tragedi itu akan terulang lagi. Tatapannya langsung tertuju pada makanan di meja. Sebuah kecurigaan pun muncul. Mungkin sumber wabahnya berasal dari sesuatu yang baru dibawa ke desa. Ishak segera memanggil Hans dan mulai menghubungkan semua kejadian yang ia ingat. Pikirannya akhirnya berhenti pada satu hal. Perburuan monster yang baru terjadi belum lama ini. Malam itu, seekor rusa bergerak tenang di tengah hutan gelap sebelum tiba-tiba bola api raksasa menghantam area sekitar. Serangan itu memaksa rusa tersebut melompat panik untuk menyelamatkan diri. Tak jauh dari sana, Ishak berjalan sendirian di dalam hutan sambil terus memikirkan wabah desa. Setelah mencari informasi, ia akhirnya mengetahui detail monster yang pernah diburu di dekat desa, Black Ghost. Menurut saksi, makhluk itu dibawa oleh orang-orang dari menara sihir untuk penelitian. Bentuknya menyerupai laba-laba besar berbulu perak. Ishak langsung mengenalinya, Winter Spider. Kembali ke kamarnya, Ishak memeriksa buku monster dan menemukan fakta mengerikan. Winter Spider berkembang biak dengan sangat cepat dan membawa racun mana yang perlahan menghancurkan tubuh korbannya dari dalam. Gejalanya cocok dengan penyakit yang menyerang anak-anak desa. Tanpa membuang waktu, Ishak kembali ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat. Ia tahu ramuan itu hanya bisa meredakan gejala sementara. Satu-satunya solusi nyata adalah menghancurkan sarang laba-laba itu. Ia sempat mempertimbangkan meminta bantuan keluarganya, tetapi ayahnya sedang berada di benteng perbatasan. Sementara ibunya pergi mencari cara menyembuhkan kondisinya. Tidak ada waktu untuk menunggu. Malam itu juga, Ishak mendatangi rumah pengasuhnya. Wanita itu terkejut melihatnya datang larut malam dengan tubuh lelah dan pakaian kotor. Ishak langsung menyerahkan ramuan yang sudah ia siapkan dan menjelaskan cara menggunakannya. Saat melihat kondisi anak itu secara langsung, kecurigaannya langsung terbukti. Tanda kebiruan di tubuh bocah itu adalah gejala mana poisoning. Meski situasinya mencekam, Ishak tetap tenang. Ia meyakinkan mereka bahwa dirinya datang bukan untuk menghukum siapapun, melainkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Keesokan paginya, Ishak menuju sebuah tambang tua tersembunyi di balik hutan lebat. Tempat itu dipenuhi aura buruk dan rumor orang hilang. Setelah memastikan tambang itu adalah gua batu kapur, Ishak langsung menyimpulkan satu hal. Itu adalah sarang Winter Spider. Sebelum masuk, ia mulai mengumpulkan mana di kedua tangannya. Kini tubuhnya sudah mampu menggunakan beberapa sihir sekaligus. Tetapi ia tahu penggunaan berlebihan tetap bisa menghancurkan tubuhnya kapan saja. Di dalam gua, Ishak menemukan tanaman langka bernama Frosty Nightshade. Tanaman itu berfungsi sebagai anestesi bagi manusia, tetapi mematikan bagi Winter Spider. Ironisnya, kelemahan monster itu justru tumbuh di dalam sarangnya sendiri. Setelah mengumpulkan cukup banyak buah, Ishak melangkah semakin dalam sampai menemukan jurang besar.
dengan tangga tali tua yang hampir rapuh. Ia turun perlahan ke dasar gua, dan pemandangan di bawah langsung membuat suasana berubah mengerikan. Tulang belulang manusia berserakan di seluruh lantai gua. Ishak mengambil salah satu tulang dan memastikan semuanya berasal dari korban yang hilang. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, serangan tiba-tiba muncul dari kegelapan. Kaki laba-laba raksasa melesat ke arahnya. Ishak langsung bereaksi cepat. Api muncul di sekelilingnya saat puluhan Winter Speeder mulai keluar dari bayangan. Menyadari dirinya akan dikepung, Ishak segera menjalankan rencananya. Ia melempar buah Frosty Nightshade ke tanah lalu membakarnya dengan sihir. Asap hijau tebal langsung memenuhi gua. Racun itu mulai mempengaruhi para laba-laba, membuat gerakan mereka kacau. Namun dari balik kegelapan, semakin banyak monster bermunculan, membentuk gerombolan besar yang perlahan mengelilinginya. Ishak tetap berdiri diam di tengah kepungan, karena ia tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di tempat lain, suasana tegang juga mulai muncul di sebuah kantor mewah yang dipenuhi tumpukan buku. Seorang pria menulis surat dengan wajah penuh frustasi sebelum berhenti dan menatap keluar jendela. Di luar, perdebatan sengit terdengar semakin panas. Mereka membicarakan kegagalan penguasa wilayah yang membiarkan satu desa hancur tanpa perlindungan. Dan tanpa sengaja, sang tuan muda mendengar seluruh percakapan itu. Di tengah ruang yang sunyi, pria di balik jendela itu mulai tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gangguan dari luar membuatnya kehilangan fokus. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menghilangkan semua distraksi sepenuhnya, bahkan membangun tempat penelitian di bawah tanah, terlindung dari dunia luar, diperkuat material yang mampu menahan ledakan mana. Ia sempat ingin membagikan ide itu pada Hans, tapi baru saat itu ia sadar, Hans sudah tidak ada. Kesadaran itu menghentikan alurnya sejenak, dan memori lama kembali muncul. Sementara itu, di tempat lain, Ishak masih berada di dalam sarang Winter Speeder. Asap racun Nightshade mulai bekerja. Para speeder kehilangan kendali, tubuh mereka lumpuh perlahan. Ishak menutupi wajahnya, menstabilkan pernapasan dengan mana, lalu langsung melancarkan serangan. Dengan kontrol yang semakin matang, ia menggunakan beberapa jalur mana sekaligus, menciptakan kombinasi pertahanan dan serangan. Ledakan besar menghantam kawanan laba-laba, membuka jalan di dalam gua. Namun pertarungan belum selesai. Sisa speeder mundur ke area terdalam dan Ishak mengejar mereka. Ia segera menyadari arah mereka menuju sumber air di dalam gua. Tekanan terus meningkat. Tubuhnya mulai terpengaruh panas dan racun, tapi ia tetap maju. Akhirnya ia tiba di ruangan beku. Es menutupi lantai, suhu turun drastis, dan di atas langit-langit tergantung ratusan telur speeder. Ini bukan sarang biasa, ini pusat koloninya. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas. Serangan mulai datang dari segala arah. Ishak menyalakan cahaya dan melemparkan bola api untuk mengungkap musuh yang sebenarnya. Dari kegelapan muncul sosok raksasa, Spider Queen. Serangan pertamanya membuat Ishak terpental. Ia langsung sadar, ini level yang berbeda. Api tidak lagi efektif. Setiap serangan dibalas dengan tekanan brutal. Tubuh Ishak mulai melemah. Pikirannya terganggu oleh rasa sakit dan kelelahan. Di titik itu, ia hampir kalah. Namun ingatan tentang sang pengasuh kembali muncul. Roti sederhana, perhatian kecil di masa lalu. Hal yang selama ini ia anggap biasa, ternyata menjadi jangkar yang menahannya tetap menjadi manusia. Ishak bangkit lagi. Ia melempar ransel untuk membuka celah, lalu menyerang dengan kekuatan penuh. Serangan itu berhasil melukai tubuh Spider Queen. Tapi balasan langsung datang dan Ishak terpental keras ke dinding es. Dalam kondisi terdesak, ia memaksa dirinya bertahan dengan menggenggam kaki monster itu. Meski tubuhnya hampir tidak mampu lagi menopang mana, ia sadar satu hal. Tidak ada lagi ruang untuk teknik biasa. Ishak mengumpulkan seluruh sisa mana ke satu titik. Api kecil terbentuk lalu dipadatkan terus sampai berubah menjadi bola energi biru pekat, terkompresi hingga batas ekstrim. Ini serangan terakhir.
Dengan sisa kekuatan, ia memaksa energi itu masuk ke luka Spider Queen. Bereaksi langsung terjadi dari dalam tubuh monster itu. Energi menumpuk, tidak stabil, lalu meledak dari dalam. Flames biru menyebar, menghancurkan tubuh raksasa itu dari dalam keluar. Ledakan itu juga melempar Ishak jauh ke belakang. Ia membentur es keras dan kehilangan kesadaran tepat setelah monster itu runtuh. Ketika semuanya tenang, hanya satu yang tersisa di tengah reruntuhan sarang. Kristal inti berwarna biru, sisa kekuatan dari Spider Queen. Dalam kegelapan, suara samar mulai terdengar. Salah satunya adalah suara pengasuhnya. Percakapan di sekitar mengungkap kepanikan mereka setelah ia nekat pergi ke tambang terbengkalai. Ingatan itu perlahan kembali. Setelah pertarungan melawan Ratu Laba-Laba, ia memaksa tubuhnya keluar dari gua dan berjalan kembali ke desa. Di sana, Han sudah mencarinya mati-matian. Begitu bertemu, tubuhnya langsung roboh ke pelukan pria itu. Kini ia terbangun di kamarnya. Ia mengetahui bahwa instruksi yang ia tinggalkan berhasil dijalankan dan Hinder akhirnya pulih total. Para pelayan mulai memujinya karena diam-diam menyelamatkan anak-anak desa. Malu mendengar pujian itu, ia langsung menyembunyikan wajah di balik selimut. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pengasuhnya segera memarahinya habis-habisan karena masuk sendirian ke tempat berbahaya, seperti tambang itu. Untuk menghindari kecurigaan, ia berbohong dan mengaku hanya pergi mencari tanaman obat sebelum terjatuh di dalam gua. Ia sengaja menyembunyikan fakta tentang keracunan mana. Jika hal itu diketahui pihak atas, masalah yang jauh lebih besar akan datang. Saat ditanya bagaimana ia tahu soal tanaman-tanaman obat, ia hanya menjawab singkat, dari buku. Tak lama kemudian, pengasuhnya kembali membawa sekeranjang apel dari warga desa. Hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan anak-anak mereka. Sebagai gantinya, ia meminta apel itu dibuat menjadi selai dan disajikan bersama roti gandum saat ia kembali nanti. Permintaan sederhana itu langsung membuat pengasuhnya hampir menangis. Bahkan sebelum ia pergi, sang pemuda menambahkan satu hal lagi. Pai apel mungkin lebih bagus. Malam berlalu. Salju mulai turun menutupi desa. Seminggu kemudian, tubuh sang pemuda terlihat terus berlatih tanpa henti di halaman rumahnya. Setelah pengalaman brutal di tambang, ia sadar kelemahan terbesar dirinya bukan sihir, tetapi tubuhnya sendiri. Latihan keras itu mulai menunjukkan hasil. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan sirkuit mananya meningkat menjadi 4. Memungkinkannya menggunakan beberapa sihir sekaligus. Ia akhirnya memahami hubungan antara stamina fisik dan kekuatan mana. Pertarungan hidup dan mati di gua telah mempercepat pertumbuhannya secara drastis. Kenangan tentang kehidupan lamanya kembali muncul. Seorang teman lama yang dulu terus memaksanya berlatih, kini menjadi alasan ia terus bergerak maju. Namun latihan itu tiba-tiba terhenti. Kepala pelayan datang bersama dokter untuk pemeriksaan rutin. Dokter itu mengatakan tubuhnya terlihat jauh lebih sehat dari sebelumnya. Namun di dalam hati, sang pemuda tahu kondisi tubuhnya jauh lebih rumit daripada yang mereka pahami. Kemudian dokter itu menyerahkan ramuan bernama Panata. Ramuan yang dipercaya mampu menstabilkan mana. Namun begitu melihatnya, ia langsung tahu kebenaran sebenarnya. Ramuan itu bukan menstabilkan mana, tetapi memaksa aliran mana meningkat. Bagi kebanyakan orang, efek itu berbahaya. Namun untuk dirinya sekarang, ramuan itu justru bisa menjadi katalis sempurna untuk memperluas sirkuit mananya. Setelah pemeriksaan selesai, dokter pergi meninggalkan dirinya bersama kepala pelayan. Pria tua itu mengaku terkejut melihat perubahan sikap tuan mudanya yang kini jauh lebih tenang. Pembicaraan mereka lalu beralih pada insiden penyembuhan anak-anak desa. Ternyata Han sudah melaporkan semuanya. Kepala pelayan memperingatkan bahwa jika kemampuan itu diketahui Dewan Pusat, masalah serius bisa muncul. Untuk saat ini, ia memilih menutup mata, tetapi ia meminta lebih berhati-hati lain kali.
Untuk pertama kalinya, Ishak mulai melihat sisi lain dari kepala pelayan yang selama ini terlihat dingin dan kaku. Pelayan itu ternyata benar-benar peduli padanya. Sebelum pergi, kepala pelayan menanyakan alasan latihan fisik ekstrim yang ia lakukan. Ishak menjawab dengan sederhana, tubuh yang kuat adalah dasar untuk mengendalikan mana. Penjelasan itu membuat kepala pelayan terdiam cukup lama. Di malam harinya, pria tua itu menulis laporan rahasia di kantornya. Ia memastikan bahwa tuan mudanya memang telah menyembuhkan anak-anak desa dan menyimpulkan bahwa anak itu mungkin memiliki bakat besar sebagai cendekiawan atau alkemis. Namun laporannya tiba-tiba terhenti. Seorang pelayan berambut merah bernama Rose masuk dengan wajah pucat penuh ketakutan. Salah satu maid menghilang. Dan itu bukan kejadian pertama. 3 gadis telah lenyap hanya dalam 2 bulan. Sementara para pelayan lain mencoba menganggap itu ulah bandit atau bahaya wilayah sekitar. Seorang maid bersikeras bahwa Anete tidak mungkin kabur begitu saja. Ia bekerja mati-matian demi membeli obat untuk ayahnya. Di saat yang sama, di sebuah tempat gelap yang tersembunyi, tubuh Anete terlihat terikat di lantai, tidak bergerak sama sekali. Seorang pelayan menanggapi hilangnya para maid dengan santai, menganggap mereka mungkin lelah bekerja dan kabur begitu saja. Ucapan itu langsung membuat kedua maid marah, terutama Rose. Namun pria itu malah tertawa kecil, lalu melontarkan teori yang jauh lebih mengerikan. Ia menyebut kemungkinan adanya sihir hitam di balik semua ini. Ia mengingatkan mereka bahwa keluarga tempat mereka bekerja adalah keluarga penyihir besar, lalu menyinggung kondisi putra tertua keluarga yang selama ini lemah dan sakit-sakitan. Para maid mulai takut bahwa gadis-gadis yang hilang dijadikan korban untuk sesuatu yang mengerikan. Rosa langsung membela tuannya dan menolak tuduhan itu mentah-mentah. Namun sebelum situasi memanas, sebuah suara tenang tiba-tiba muncul dari belakang. Ishak ternyata mendengar semuanya. Ekspresi santainya justru membuat pelayan itu langsung panik. Dengan nada dingin, Ishak meminta seluruh penjelasan. Di dalam kantor, pelayan itu akhirnya menceritakan semuanya. Hilangnya maid dimulai 2 bulan lalu dengan seorang gadis bernama Hill. Beberapa minggu kemudian Clara menghilang. Dan sekarang Anete menjadi korban berikutnya. Ishak mendengarkan dengan tatapan tajam. Saat ditanya apakah ia mengetahui penyebabnya, pelayan itu awalnya mengelak. Namun setelah diyakinkan bahwa ia tidak akan dihukum, pria itu akhirnya mengatakan isi pikiran yang sebenarnya. Ia menunjuk luka lebam di tubuh Hans sebagai bukti. Lalu secara halus menuduh bahwa tuan mudanya sendiri mungkin terlibat dalam hilangnya para maid. Dan begitulah akhir dari part kali ini. Kalau kalian menikmati konten yang kami bawakan, jangan lupa tinggalkan like dan dukung channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.